Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Aku tidak semangat kalian ini. Lebih semangat lagi. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Oke, baik anak-anak. Tadi pagi siapa yang datang sekolah tidak mandi? Angkat tangan. Mandi semua tidak? Mandi semua. semua. Bagus. Siapa yang tidak makan? Makan ibu. Makan semua toh. Oke, baik anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau pimpin doa? Berdiri. Ya, berdiri semuanya. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih, Ibu. Oke, anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Melan, Ibu. Kenapa Melan tidak hadir? Kita sakit, Ibu. Oh, iya. Oke, berarti hanya satu orang yang tidak hadir ya? Iya, Ibu. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian semua. Siap? Siap, Ibu. Bagaimana cuaca kita hari ini? Mendung, Ibu. Mendung? Iya, Ibu. Oke. Kenapa mendung? Karena mau hujan, Ibu. Hujan. Oke. Ada yang tahu tentang hujan? Hujan. Ajak ke dalam langit, Ibu. Oke, bagus. Oke, baik anak-anak. Jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Belajar tentang apa? Siklus air. Jadi sebelumnya Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama itu setelah mendengar penjelasan guru melalui materi ajar yang disampaikan, peserta didik mampu mengidentifikasi 5 urutan siklus air. Terus yang kedua, setelah melakukan demonstrasi, peserta didik mampu memahami definisi urutan siklus air secara benar. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Kita akan belajar tentang apa? Siklus air. Ada yang tahu siklus air itu apa? Tahu bagaimana siklus air ember, Pertukaran air dan perpindahan air. ya benar sekali. Siklus air adalah gerak perputaran air dengan perubahan air menjadi berbagai wujud dan kembali ke bentuk yang semula. Oke. Jadi dalam siklus air itu terdapat berapa tahapan? Berapa? Siapa yang tahu? Ya, bisa. Ya. Apa-apa saja tahapan-tahapan itu? Ada evaporasi, Bu. Ya. Satu lagi? Tidak? Kondensasi. Ya. Terus? Presipitasasi. Terus? Infiltrasi. Ya, oke. Jadi tahapan dalam siklus air itu terdapat 4, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Ada yang tahu evaporasi itu apa? Tidak tahu, Bu. Oke. Jadi evaporasi adalah penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan air lainnya. Dalam evaporasi itu ada transpirasi. Jadi transpirasi itu pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Itu airnya itu dihasilkan dari akar-akar tumbuhan yang sudah dibuat itu yang bisa mengalir lagi ke laut. Itu juga disebut dengan transpirasi.
sekali materai. Jadi kondensasi itu perubahan air dari gas menjadi cair atau dikenal dengan istilah pengembunan. Jadi kondensasi itu sama dengan pengembunan. Oke. Selanjutnya ada presipitasi. Ada yang tahu pengertian presipitasi? Tidak tahu. Tidak tahu? Oke, jelaskan ya. Presipitasi merupakan produk dari kondensasi. Presipitasi dapat terjadi karena adanya pendinginan dan penambahan uap air sehingga air yang membentuk awan mencapai titik tinggi. Jadi awan-awan itu bisa dinamakan dengan presipitasi. Oke, berikutnya ini ada infiltrasi. Ada yang tahu apa itu infiltrasi? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu. Oke, jelaskan ya. Infiltrasi merupakan proses meresapnya air hujan ke dalam tanah. Infiltrasi ini dapat terjadi karena adanya kapiler atau gaya gravitasi bumi sehingga air dapat masuk ke tanah lebih dalam. Sudah, Ibu. Kita bisa pahami materi? Sudah, Ibu. Jadi baik adik-adik, di dalam siklus air ini ada kita salah satu tahapan apa air itu Tiga. ya anak-anak coba kalian perhatikan gambar ini bisa Ibu. jadi di sini adalah proses terjadinya siklus air. Ibu akan menjelaskan proses terjadinya siklus air. Ada yang tahu bagaimana proses terjadi siklus air? Tidak tahu, Ibu. Oke, jadi baik, proses terjadinya siklus air itu secara umum air yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena Tiga. secara umum air yang ada di permukaan bumi menguap karena terkena panas matahari. Ini air ini dia bisa menguap karena adanya panas matahari. Nah, uap air naik ke atmosfer dan mengalami pendinginan. Setelah air ini naik ke atmosfer, dia akan mengalami pendinginan atau yang disebut dengan apa tadi? Kondensasi. Selanjutnya, uap air akan berubah menjadi kristal air yang berkumpul membentuk awan. Membentuk awan ini. Hitam, Ibu. Ya ini, yang membentuk awan ini yang warna hitam. Gumpalan awan yang menebal mengandung banyak kristal dan uap air. Karena suhu air yang rendah, uap air dan kristal air akan Ya. Gumpalan awan yang menebal mengandung banyak kristal dan uap air. Karena suhunya yang rendah, uap air dan kristal air akan mengembung menjadi titik-titik air sehingga terjadilah hujan. Seperti hujan itu dari uap air. Ya, uap air itu bisa terjadi lagi hujan. Proses ini berlanjut sampai terjadinya hujan yang dikenal dengan namanya siklus air. Sudah? Sudah bisa Ibu? Sudah, Ibu. Nah, selanjutnya itu ada dampak positif dan negatif terhadap siklus air. Ada yang tahu dampak positif dari siklus air? Tidak tahu, Ibu. Tidak tahu, Ibu. Baik, dijelaskan ya. Nah, jadi dampak positif dari siklus air itu, yang pertama itu dapat membuat daerah resapan air. Terus yang kedua, dapat melakukan reboisasi atau penanaman kembali pohon yang sudah mundur, menjaga kelestarian pohon, terus tidak mencemari lingkungan. Berikutnya itu ada kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap siklus air. Ada yang tahu? Kegiatan manusia yang dapat menghambat terjadinya siklus air, dampak negatif. Mengotori sungai. Ya, mengotori sungai, apalagi Membuang sampah sembarangan. ya, terus apalagi Menebang pohon. ya, menebang pohon. Terus apa lagi? Membakar hutan. Oke, baik adik-adik, terima kasih.